Selamat malam semuanya. Pada waktu saya menyiapkan mikir kira-kira apa ya yang mungkin ada manfaatnya untuk berbagi bersama dengan keluarga seperti ini dalam 3 hari. Sebetulnya ada dua pilihan. Salah satu pilihannya kita sebetulnya mungkin bisa membahas Prajna Paramita Hridaya Sutra ini, atau kita mungkin membahas Borobudur. Bukan membahas Borobudur, artinya me, uh, melihat konteks Borobudur dalam kehidupan manusia ini. Dua-dua luar biasa sebetulnya kesempatannya. Akhirnya saya pikir mungkin membahas Borobudur akan lebih bisa kita ikuti dan akan lebih bisa uh, bisa kita cernakan, karena akan sangat jelas apa sebetulnya peta pengembangan potensi manusia ini seperti apa sebetulnya. Tapi sebetulnya dua-dua ini sama, ya. Makanya tadi yang terakhir kata-kata dari ini Hatsutra ini, makanya dikatakan kalau di cerita ya, Suwukung aja kalah kalau pakai Hatsutra ini. Kalau sudah mulai mau macam-macam dibacakan Hatsutra, mesti akhirnya bisa kembali menjadi lebih teratur tingkah lakunya. Yang terakhir ini kata-katanya, semua Buddha di 3 masa mencapai penggugahan sempurna melalui Prajna Paramita. Lalu dikatakan, maka mantra ini bukan mantra yang salah, bukan mantra bikinan. Mantranya adalah Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi. Ada 5. Soha, itu so be it, gitu. Prajna itu dari kata nya. Nya ini artinya knowledge, pengetahuan. Sehingga nanti menjadi bahasa Inggris, sebelum menjadi bahasa Inggris menjadi gno, lalu jadi gnosis, lalu menjadi knowledge. Nya, sama kata dasarnya. So it's about that. Pra ini yang lebih mendalam, yang lebih tajam. Jadi prajnya ini pengetahuan yang melewati semua konsep, yang melewati semua kekaburan dan sebagainya. Makanya kata prajna. Paramita, param itu ke sebelah, ke seberang. Ita ini jadi misalnya ya, dari sini kita ke sebelah sana disebut paramita. Kita akhirnya go beyond dan akhirnya mencapai ke sebelahnya. Statement ini sangat powerful sebetulnya, mengatakan bahwa semua Buddha di 3 masa mencapai penggugahan yang kesempurnaan melalui Prajna Paramita. Jadi prinsip, kembali lagi ke hari pertama waktu kita bicarakan, waktu Buddha akhirnya mendapatkan penggugahan, yang beliau alami adalah pengetahuan sempurna saat itu. Oh, begini toh. Jadi Buddha tidak menjadi lebih sakti, tidak menjadi apa, tapi Buddha itu ngeh waktu itu. Lihat, oh ternyata begini potensi kita ini. Saat itu Buddha tidak lalu menumbuhkan sayap atau mencoba berubah badannya menjadi something spectacular. Just be him and doing that. Dan kita nanti akan lihat prosesnya
begitu manusiawi, begitu so human that he went through. Tapi menjadi something yang profound karena hal-hal yang mendukungnya. So, kembali lagi, jadi Buddha menjadi Buddha itu karena akhirnya bodhi. Terakhir dari mantra tadi, gate, gate, parasam, gate, bodhi. Yang terakhir, tujuan terakhir adalah bodhi, right? Yaitu tergugah. Bodhi ini awake, makanya Buddha is awakened. Ya, payahnya diterjemahkan di abad ke-19 waktu itu di dunia barat, waktu itu lagi gencar-gencarnya, lagi ngetren yang disebut the Enlightenment Movement, yang banyak tokoh-tokohnya, Descartes, Immanuel Kant, and all that. Artinya pada saat itu orang-orang di Eropa mulai menyadari bahwa hidup ini tidak usah mengikuti instruksi gereja secara gelondongan. Mereka mampu berpikir, mereka mampu menganalisa, mereka mampu manusia itu mampu berkontemplasi, mampu berpikir sendiri. Makanya disebut that movement, Enlightenment Movement, the enlightened, tercerahkan. Oh, begini. Nah, ini sangat mempengaruhi waktu misionaris-misionaris barat ini menemukan Buddha Dharma di Asia. Lalu mereka pikir, so this guy was enlightened. Artinya tahu apa yang ada. Makanya yang digunakan kata ada enlightenment. Jadi itu sebetulnya misinterpretation dari kata bodhi yang artinya tergugah. Makanya sekarang banyak bahasa Inggrisnya yang digunakan tidak lagi enlightened, tapi awakened. Jadi artinya tergugah, to be awake, tergugah. Nah ini yang Buddha inginkan. Kita ini, supaya kita ini hidup secara tergugah, melek, siuman, sadar. That's what it. Nah, gate, parasam gate, ini adalah stages untuk mencapai bodhi tadi. Nah, makanya Prajnaparamita bisa di seluruh ajaran agama Buddha, dalam teknik Buddha Dharma, dalam tradisi akhir dari dengan mature-nya, dengan menjadi matangnya ajaran dan diketahuinya lebih dalam ajaran Buddha Dharma ini, bisa dikatakan mempunyai tahap-tahap, ada 5 tahap. Dari 5 tahap ini dikatakan, bisa dikatakan latar belakangnya ini ada 3 macam motivasi dalam kita hidup ini. Motivasi yang paling dasar ini ya disebut motivasi yang mendasar. Manusia-manusia yang mempunyai motivasi seperti itu lalu dianggap Atama Purusha. Atama Purusha ini kita-kita ini. Yaitu sangat logis dalam hidup ini, kita hanya ingin supaya kedepannya hidup kita ini lebih baik. Supaya we have a better life. Makanya kamu sekolah, kamu latihan, kamu kerja, everything itu just to be better. Jadi it's nothing wrong with that. It's a very logical, very understandable. Bisa sangat dimengerti kalau tujuan dalam hidup ini untuk just to be better, to have better life. Ya, tapi terus yang kedua, ini yang disebut Madhyama Purusha. Madhyama ini menengah. Ini buat orang-orang yang melihat bahwa oke, kita terus-menerus ingin maju, ingin hidupnya lebih nyaman, ingin hidupnya lebih baik,
kehidupannya lebih baik, termasuk misalnya menurut kosmologi mereka menjadi dewa gitu atau apa pokoknya peningkatan taraf hidup, which is fine. Tapi lalu mereka itu bisa lihat bahwa ternyata kehidupan yang begini pun ini masih sangat bersifat tidak memuaskan. Artinya mutar-muternya juga sama seperti itu terus. Nah, lalu mereka menemukan cara pikir dan pengandalan yang lain. Kalau dulunya dalam hidup yang atama purusha seperti kita-kita, yaitu hanya menginginkan supaya masa depan kita lebih baik, right, dan kehidupan kita lebih baik, itu sebetulnya yang diandalkan itu juga bisa kita pikir, misalnya yang diandalkan apa sih? Buat mungkin keluarga kita, mungkin yang diandalkan yang jelas anak-anak itu harus education, ya. Terus mungkin yang diandalkan juga paling tidak harus punya sarana dalam bentuk misalnya material, yang diandalkan makanya uang. Terus ini bukan mengatakan itu keliru atau apa, but that's what we think. Supaya hidup kita ini lebih safe, lebih aman ke depannya, maka kita harus punya kerja keras dan sebagainya supaya kita punya tabungan, kita punya pendidikan, kita punya teman semuanya, and that's understandable. So that is yang standarnya, itu yang kita andalkan. Tapi lama-lama akan kita tahu bahwa hal seperti ini berulang-ulang temanya sama. Dulu waktu kita SD, rasanya bahwa kebahagiaan itu berarti kalau sudah bisa masuk SMP. Gitu. Dan you work hard for that. Kamu belajar menghafalkan apa times table and you like that, you graduate. Tapi secara cepat kamu tahu juga bahwa pasti akan ada sesuatu yang lain lagi. Ada yang lain. Sampai sekarang teknik hidup kita ini seperti itu. Kita selalu menganggap yang ada di sekarang ini is not very safe. It's okay, tapi it's not very safe. Jadi kepengin selalu menjadi ke depan. And that's okay too. Itu yang diandalkan. Tapi terus kalau kita pikir ya, ada teaching seperti ini, seperti di Buddha, terutama yang diperagakan oleh Buddha, lalu kita tahu bahwa what is it yang bisa kamu andalkan. Lalu kita belajar ya, sekarang kita tahu bahwa ini yang namanya apa manusia ini di sini, ini potensinya seperti apa. Bahwa ternyata kamu itu, kita semua ini akan bisa tergugah, kita semua ini mempunyai kapasitas untuk tergugah, di mana kita akan menanggulangi semua latar belakang atau dasar-dasar kegundaan dan sebagainya, sehingga kita itu akhirnya betul-betul free of all that. Artinya free of all what? Di sini kadang-kadang definisi happy dalam agama Buddha itu bukan dipenuhinya semua keinginan, tapi adalah hilangnya semua gangguan dalam hati. Sangat menarik cara melihatnya. Jadi kalau kita mikir bahwa akan ada kebahagiaan di luar, dan kebahagiaan ini bentuknya mungkin didapatkannya semua yang kita inginkan, tapi dalam agama Buddha ya, dalam Buddha Dharma diterangkan oleh Buddha, I think it's not quite like that. Tidak seperti itu sebetulnya. Mungkin yang disebut suka
atau happy di sini, meskipun sifatnya sementara, adalah dihilangkannya semua yang menyebabkan di dalam hati kamu itu bergejolak. Kira-kira mungkin yang mana gitu? Sebab kalau kita hanya ingin supaya semua keinginan kita terpenuhi, that's almost impossible. Sebab dengan keadaan seperti ini, Buddha juga ngomong, come on guys, kamu lihat bahwa makanya alam kita ini dalam Buddha Dharma disebut kama dhatu, itu adalah alam keinginan, alam yang punya rasa you have to get something, masih ada, karena badan ini situasi seperti ini itu masih membutuhkan sesuatu. Jadi dengan kita tahu bahwa ternyata yang namanya suka, bahagia itu adalah bagaimana caranya menghilangkan penyebab kegundahan dan pergolakan di dalam hatimu, di dalam hati kita ini. Nah, pergolakan atau kegundahan dalam hati ini dalam bahasa Sanskerta disebut klesha, dalam bahasa Pali disebut kilesa. Ini yang sering disebutkan sebagai, unfortunately dalam bahasa Indonesia, kekotoran batin. It's got nothing to do with that. Sebetulnya bukan kekotoran batin, tapi hal yang menyebabkan kamu gelisah. Kata gelisah itu dari kata ini, klesha. Dari klesha, dari kilesa. Jadi kalau misalnya kamu misalnya kita bayangkan ya, seorang orang perampok gitu ya, akhirnya berhasil mendapatkan perampokan yang luar biasa banyak ya, semua seperti yang diharapkan. Kira-kira itu happy atau enggak? Ya tentunya dalam kehidupan sehari-hari boleh dikatakan dia pasti bahagia dapat semacam itu. Tapi sebetulnya ukurannya itu di dalam hatinya itu ada kegelisahan atau enggak. If there is that, then whatever you get itu secondary to this. Ini yang dipentingkan. Artinya kegelisahan yang di dalam hatimu itu ada atau tidak. Nah, dikatakan ternyata dalam kehidupan ini sangat sering hadir terus penyebab kegelisahan ini. Kemarin kita bicarakan ada yang misalnya 8 angin gitu, atau 2 pasang atau 4 hal yang ada di dalam kita atau di luar kita, semuanya ini menyebabkan kegelisahan tadi. Makanya disebut klesha. Nah, kita mengandalkan sangga itu semalam kemarin kita bicarakan ini loh, sangga ini sebetulnya seperti ini. Teman-teman atau saudara-saudara yang akan membantu kita bersama-sama mengembangkan kita menjadi lebih flourishing, lebih berkembang, lebih happy. Ini sangat menarik sebetulnya dalam filosofi Konghucu, atau kalau diterjemahkan secara mudah ya, ini kata Ren, ini biasanya diterjemahkan orang gitu kan. Tapi dalam pengertian, sebetulnya dalam pengertian Kongji, ini yang namanya Ren atau orang itu cara kita berhubungan satu dengan yang lain. Semakin kita bersama-sama lalu kita menjadi lebih baik, itu disebut our Ren. Ini bukan orangnya gitu, tapi cara kita relating to each other. Similar dengan seiring dengan pengertian mengenai sangga ini,
along that line. Nah, ini yang diandalkan. Nah, kalau kita mengandalkan Buddha Dharma Sangha, lalu disebut Madhyama Purusha karena dengan demikian kamu tidak lagi hanya ingin supaya hidupmu lebih baik, tapi kamu tahu bahwa kamu ingin mencapai potensialmu seperti itu. Tapi ada satu lagi, gate, ini paragate. Paragate di sini ini sekarang mereka mengatakan apa yang disebut ini paralel, sebetulnya a different classification tapi paralel. Di sini dikatakan ini untuk manusia yang disebut utama purusha. Utama itu yang tinggi, yang tinggi. Tinggi dalam arti kata kita sekarang lebih ngerti. Misalnya kita mengatasi kegundahan tadi. Misalnya kita tidak gelisah lagi. Tapi kita itu masih akan terbelenggu sedikit dari cara kita melihat sesuanya. Kita tidak usah menuju ke detail ya, karena we won't have time. Tapi intinya yang satu lagi ini betul-betul akhirnya kamu akan bisa mencapai full potential, fully awake. Motivasinya apa? Motivasinya adalah kamu akan menjadi tidak lagi, sebab kamu tahu bahwa semuanya ini saling bersangkutan dan sebagainya, jadi tidak lagi about me, tidak lagi juga untuk menghilangkan klesha, tapi to become fully awakened being, to become Buddha. Untuk itu, kamu tahu bahwa kamu lalu bertekad untuk mencapai kesempurnaan supaya kamu bisa berguna buat semuanya. Ini yang disebut utama purusha atau the highest motivation that a human being can have. Yaitu untuk mencapai 1, 2, 3. Nah, saya pikir kita akan mengulangi sedikit apa yang saya katakan tadi ya, dibagi 3, lalu menjadi paragate, terus akhirnya parasamgate, itu yang terakhir adalah bodhi, menjadi full. Ini bukan dalam konsep teori, tapi artinya gini, untuk mencapai yang akhirnya seperti itu kendalanya jelas banyak. Kendala yang paling pervasive, yang paling terus-menerus ada itu adalah keakuan, adanya sosok aku ini. Sosok aku ini nanti dari yang kasar sampai yang paling halus hanya akan akhirnya bisa hilang kalau nanti betul-betul cara kita melihat itu yang disebut non-dual lecturer. But we'll get there. Jadi tiga motivasi dalam kehidupan kita ini, yaitu yang pertama hanya ingin jadi lebih baik, which is good. Yang kedua itu kita tahu ini pun sebetulnya hanya sifatnya sementara, artinya hanya kamu akan round and round. Misalnya kamu jadi lebih kaya atau menjadi dewa atau apapun, itu masih, makanya ini yang disebut masih tetap di samsara. Tapi berikutnya yang namanya bodhi, then you become this Buddha, right? Dengan itu makanya di Borobudur ini kemarin kita lihat ini panel terakhir, is it okay di sini? Enggak ya, enggak berubah ya? Udah berubah. Ya, ini adalah panel terakhir dari Karma Wibangga. Yang mungkin pas ingat kemarin kita adakan. Ini ada 3 macam ultimate result. Yang sebelah kanan, 2 sebelah kanan itu ini yang saya tadi sebutkan Atama Purusha. Artinya tujuan kita ini disimpulkan, digambarkan dalam Karma Wibangga ini menjadi yang lebih comfortable, yang lebih enak. Makanya di tengah-tengah ini digambarkan orang yang
orang-orang yang kaya. Ini di tengahnya ini ada pohon yang namanya kalpawatu, pohon pengabul keinginan. Di bawahnya ini biasanya ada pundi-pundi penuh uang, dan itu ada kinari dan kinara di bawahnya menjaga. Itu simbol harta, kekuasaan, dan gitu ya. Dan di sebelahnya ini dua ini menunjukkan kehidupan yang juga ditambahkan oleh kita-kita ini supaya lebih enak, supaya jadi apa ya, bupati gitu, atau supaya jadi gubernur, atau supaya jadi presiden gitu, supaya jadi dewa gitu. Nah, ini di sini digambarkan di sini, ini dewa di sana. Ini untuk Atama Purusha, right? Yang paling sebelah kanan ini yang disebut Madhyama Purusha, karena mereka sudah tahu begini itu masih di samsara, makanya ini digambarkan yang kemarin kita jalankan, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arhat. Ada 4 macam spiritual attainment. Intinya kalau mereka sudah mencapai begitu, itu mereka betul-betul menanggulangi gejolak-gejolak yang ada di dalam hati. Tapi mereka, artinya mereka masuk nirwana istilahnya. Nah, untuk itu karma wibangga itu dipaparkan sebagai salah satu contoh yang perlu diperhatikan untuk supaya hidup kita ke depan ini lebih enak, lebih baik. Ini apa? Ternyata ini loh, pemikiran, perkataan, tindakan kita ini, terutama ucapan dan tindakan kita ini harus kita jaga, sebab apapun yang kita lakukan seperti itu akan membawa hasil dan menentukan kehidupan kita yang akan datang. Ini yang disebut karma. Jadi gebrakan pertama dalam hidup ini dikatakan mengapa landasannya kita harus mengerti bahwa tindakan kita itu berdampak, mempunyai akibat. Makanya kita harus hati-hati. Makanya kita belajar meditasi, belajar apa, supaya selalu hadir, supaya kita tahu sebelum kita berbuat itu, kira-kira nanti dampaknya seperti apa sih? Karena tujuannya kan hanya ingin, tidak ada tujuannya lain kecuali hanya ingin supaya hidup kita lebih enak, supaya hidup kita lebih baik. Tapi untuk itu biasanya kita tidak mempedulikan dampaknya. Makanya keliru. Makanya dikatakan kalau kamu mau hidupmu lebih enak, kamu harus perhatikan dong. Apapun yang kamu katakan, apapun yang kamu lakukan. Intinya, tekniknya jangan merugikan yang lain. Jangan mencederai yang lain. Jadi kriteria apapun yang kita lakukan dalam sehari-hari, ini dasarnya kita mengerti karma. Lalu diajarkan dalam karma wibangga itu begitu banyak contoh-contoh. Ya kan kemarin misalnya buruk rupa atau berwibawa, sering sakit, tidak sakit. Makanya ajaran karma ini kan seperti ini. Kalau saya lemparkan sandal ke atas, ini kira-kira sandalnya akan jatuh. Nah, kalau kamu lemparkan sandal ke atas, kamu berdiri di bawah sandalnya, jatuh di atas kamu. It's so simple. Bahwa ada gini, cuman karma ini, mengapa kok burung merak warnanya seperti itu? Mestinya punya sebab. Nah, itu dikatakan kita nggak ngerti. Yang ngerti, tapi pasti punya sebab. Misalnya dikatakan burung merak ini secara genetikal itu mereka justru pilih makan biji-biji yang beracun. Dikatakan di hutan ini. Makanya bulunya segala macamnya itu indah dan sebagainya. Di dalam dunia ini tidak ada yang terjadi tanpa sebab dan kondisi. Semuanya akan ada. Dan tidak ada yang terbentuk dan tidak ada yang terhilang. Semuanya jadi semua. Misalnya apa yang kita sebut makan,
itu pun hanya deskripsi. Sebetulnya sesuatu yang dulunya padi jadi beras, kamu makan terus menjadi energi, sisanya menjadi pupuk gitu ya. Itu tapi nggak ada yang hilang. Semuanya hanya berubah-ubah terus semacam ini. Makanya karma diajarkan. But just watch out, karena tujuanmu supaya efek dari apa yang kamu kerjakan ini nyaman. So you pay attention on karma. Ini yang kamu lakukan, right? Nah ini makanya sebagai Atama Purusha, landasannya jelas. Kamu harus ngerti karma wibangga di Borobudur 160 panel bermacam-macam keterangannya. Kamu harus seperti ini, berbuat ini, ada 10 akibatnya dan sebagainya. Kemudian kemarin kita juga melihat ini adalah panel terakhir dari Maitreya Nyaka. Kemarin kita lihat. Ingat kan ya, Maitreya Nyaka yang ada gergaji di atas kepalanya, terus ini sebelah paling di sebelah kanan ini ada orang yang ada gergajinya di kepalanya ini. Dan pada saat itu Maitreya Nyaka lalu bersujud. Di dalam hati dia mengucapkan motivasinya, tekadnya, pranidana namanya. Dia mengatakan, semoga siapapun yang pernah melakukan hal semacam ini tidak mengalami akibatnya, biarkan saya yang menerima semacam ini. Ini apa? Ini namanya cakra penggilingan ini, this wheel of sharp weapon diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya. Cakra ini menuju ke Maitreya Nyaka, menyentuh kepalanya terus hilang. Terus dikatakan di sebelah kanan ini Maitreya Nyaka lalu dilahirkan di Tusita. Terus sebelah kanan ini seperti dewa gitu. Hubungannya apa? Mengatakan supaya semua orang yang berbuat seperti itu tidak menderita, supaya saya yang menerima dengan dilahirkan di Tusita. Tusita ini apa? Swarga kahyangan tertinggi di mana para dewa-dewa tinggal. Ini lahir kahyangan. Ini tempat para hyang ini para dewa. Jadi dikatakan di kosmologi, Maitreya Nyaka itu lalu waktu beliau meninggal menjadi seperti ini karena motivasi yang seperti itu. Kalau tadi sandal jelas kan ya, kamu lemparkan ke atas, pasti akan jatuh. Kalau kamu berdiri di bawahnya, pasti akan kamu kena. Hal-hal semacam ini karma itu diterangkan oleh Buddha seperti itulah. Kalau kamu intinya membicarakan betapa jeleknya, betapa tidak rupawannya orang gitu ya, tentunya kamu sendiri akan merasakan betapa kamu tidak sempurnanya wajahmu dan sebagainya. Di sini yang diterangkan ini jelas korelasinya, jelas meskipun kita tidak akan tahu persis seperti korelasi seperti itu, karena karma itu sebetulnya tidak pernah linear. Pada waktu kita karma ini matang, itu selalu didukung dengan kondisi dan situasi yang lain, sehingga hasilnya itu tidak lalu ngomong, kalau sandal ini mudah, kita mikirnya. Atau kalau mau lihat karma yang, apakah ada karma yang langsung bisa kita tahu? Menurut kalian ada nggak? Yang kira-kira kamu bisa rasakan akibatnya langsung? Kalau mau coba sebetulnya ada. Besok kamu jalan bawa sebotol aqua gitu, ketemu orang, kamu semprotkan ke orangnya. Kamu akan langsung tahu akibat karma perbuatanmu. Immediate. So it's no magic. So karma. Makanya karma diajarkan bukan karena ini nasib, bukan untuk kita awas.
selalu awas eling untuk sini. Tapi ini menarik. Dalam Maitreya Kanyaka ini mulai diajarkan kalau kamu punya bedanya apa? Maitreya Kanyaka pada waktu itu mengatakan semoga semua orang yang pernah melakukan seperti ini tidak akan mengalami penderitaannya, biar saya yang menerima. Lalu dikatakan beliau dilahirkan di Tusita.